Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Syema Asanie, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001406. Pada hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Kebayoran Lama Selatan 03 kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Anak-anak apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, ulangi yuk. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik, terima kasih. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini, kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan ke kelas, ini teman-teman yang berdoa. Bersiap, siap. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan segala sempurna. Baik anak-anakku, sekarang kita awali kegiatan kita seperti biasa. Kegiatan kita akan kita awali dengan tadarus juz amma. Bawa semua juz amma hari ini? Bawa. Sebelum kita mulai juz ammanya, coba ditengok dulu kanan kiri kalian, siapa kira-kira yang tidak masuk hari ini? Indonesia. Sama satu lagi siapa? Nah, berarti ada 2 orang yang tidak masuk hari ini. Satu lagi siapa? Oh, Reski. Baik, 3 orang yang tidak masuk hari ini. Sakit atau gimana, Reski? Baik. Oke, nak. Sekarang semua juz amma sudah dipersiapkan juz ammanya. Baik, kita lanjutkan tadarus Al-Qur'annya kemarin sampai dengan surat apa? Surat Al-Balad. Ya, baik. Sekarang buka surat Al-Baladnya. Kita baca atau tadarusnya bersama-sama ya. 1, 2, 3, a'udzu. Baik anak-anakku, kembali bersamanya. Seperti biasa dikasih tanda untuk minggu depan tadarusnya ya. Kita selalu mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan membaca Al-Qur'an atau tadarus Al-Qur'an bersama dengan harapan apa? Dengan harapan agar makin menjernihkan otak pikiran kita. Dirangsang, distimulus dengan bacaan Al-Qur'an. Harapannya tadi sudah bersama sampaikan agar apa? Minta
pelajarannya. Agar apa? Semakin mudah dalam kita untuk memahami ilmu pengetahuan. Baik ilmu yang datang dari ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk materi selanjutnya, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Itu untuk materi hari ini. Sebelumnya kita belajar apa? Bab 3 kemarin tentang hidup saling. Ayo. Nah, dengan saling memaafkan. Kita kemarin sudah praktek buat video per kelompok ya. Setiap kelompoknya sudah dibagi kemarin untuk materi saling memaafkan. Berarti kita harus punya hati nih, hatinya harus bisa maafin. Memangnya kita siapa kalau dengan sombongnya tidak mau memaafkan orang lain? Hidup akan terasa indah bila kita saling memaafkan. Sesuai dengan materi kita yang kemarin pelajaran ketiga. Sekarang kita masuk pelajaran keempat. Boleh dibuka bukunya, pelajaran keempat kita. Pelajaran keempat kita tentang hukum halal dan haram. Ya, sebelumnya udah pernah atau sering mendengar kata-kata halal dan haram? Biasanya identiknya dalam hal apa halal dan haram? Makanan dan minuman. Dari makanan dan minuman, identiknya untuk makanan dan minuman ya. Selain makanan dan minuman ada hal-hal lain yang dia dikategorikan halal atau haram? Apa, Peker? Boleh pekerjaan, apa lagi? Silakan. Pakaian, cara berpakaian, ada lagi? Apa? Dalam kegiatan, berkegiatan pun harus ada kegiatan yang halal dan haram dilakukan. Sip, terima kasih. Selanjutnya kita akan lihat untuk materi kali ini tadi halal dan haram sesuai dengan yang sudah semua kalian sebutkan. Kalian tadi sudah menyebutkan biasanya bu halal dan haram identik dengan makanan, dengan minuman, dengan kegiatan, dengan cara berpakaian bahkan pola hidup. Ya, sesuai tadi yang kalian jawab. Di sini kita akan sama-sama mempelajari pelajaran halal dan haram ini dengan tujuan yang pertama. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian semua diharapkan yang pertama, mampu menyadari pentingnya hukum halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting halal dan haram itu yang pertama. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian halal dan haram serta dalilnya yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, mengidentifikasi contoh. Udah mampu membedakan contoh makanan, minuman, dan perilaku halal dan haram. Pastinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menganalisis kasus sederhana terkait halal dan haram dengan berpikir kritis. Ya, artinya kalian sudah mulai bisa memilih kegiatan mana atau langkah apa yang bisa menjadikan sesuatu tersebut halal atau haram. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memilih hal yang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Itu diharapkan tujuan yang bisa dicapai kita semua. Mudah-mudahan semua tujuan ini kita bisa capai dalam pembelajaran materi halal dan haram kali ini. Ya, boleh dilihat lagi. Tadi udah dijawab juga. Hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman atau segala hal yang digunakan oleh umat Islam. Ini biasanya, ya. Biasanya kita dalam hal di makanan. Lalu dalam hal apa ini? Segala hal yang digunakan, ya. Ini dilihat dari berpakaiannya. Selanjutnya dalam hal tindakan tadi, baik dalam pekerjaan, dalam
apalagi tadi pekerjaan, kegiatan, dan yang lainnya itu kaitannya dengan halal dan haram. Mari kita sama-sama lihat definisi khususnya atau secara umum pengertiannya. Yang disebut dengan halal itu apa sih, Bu? Ya, boleh dilihat di sini. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Yang pasti yang memang diperbolehkan sesuai dalam syariat Islam. Berarti dari definisi halal di sini udah bisa terlihat kalau sesuatu yang bertentangan atau tidak diperbolehkan otomatis haram. Dari pengertian ini kita bisa lihat juga yang digunakan. Digunakan berarti dalam arti apa? Yang kita gunakan sehari-hari dalam hal berpakaian. Selanjutnya yang dikonsumsi berarti makanan dan minuman atau yang dilakukan yang berkaitan dengan apa tadi? Kegiatan maupun pekerjaan. Itu dari pengertian halal. Sekarang kita intip lagi, kita lihat definisi haram. Definisi khusus haram adalah segala sesuatu yang dilarang. Dilarang oleh siapa? Oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Itu adalah definisi halal. Berarti kebalikannya dari yang halal. Tadi kalau misalkan halal diperbolehkan, yang ini adalah di kata-kata yang di garis bawah. Dilarang. Kalau udah tahu dilarang, boleh kasih dideketin? Boleh. Syariat Islam yang digunakan sekarang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan. Apa biasanya? Ya, pakaian yang terbuka auratnya. Dalam hal berpakaian, karena pakaian kita gunakan, kerudung ini pun kita gunakan. Kerudung ini digunakan dalam hal berpakaian. Yang kedua, dikonsumsi. Berarti yang haram dikonsumsi yang memang sudah tertera di larang. Contohnya apa kira-kira? Ya, kalau dalam makanan daging babi, kalau dalam minuman alkohol atau minuman keras. Minuman keras bukan berarti botolnya yang keras, tapi minuman. Oke. Selanjutnya ini dari definisi atau pengerti. Ya, sampai di sini paham pengertiannya? Sudah jelas perbedaannya ya. Ketika halal diperbolehkan, namun ketika haram berarti jelas dilarang. Selanjutnya kita lihat apa ini? Kira-kira apa sih yang mendasari hukum halal dan haram? Pertama kali apa? Kok bisa tiba-tiba ada kata-kata halal dan haram? Yang pertama, yang menjadi dasar hukum halal dan haram adalah Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Sumber hukum paling utama, karena Al-Quran dikatakan kalamul Allah. Yang semuanya, apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita, semuanya sudah jelas ada dalam Al-Quran. Boleh dilanjut lagi, segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran, maka sudah pasti haram. Selanjutnya, boleh ada di buku agamanya, Quran Surat Al-Maidah ayat 87, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui. Ya, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 80. Berarti jelas dikatakan antara halal dan haram pemisahnya sangat jelas. Karena di sini Allah sudah berfirman bahwa kita nggak boleh apa melakukan yang memang hal yang dilarang. Dan kita diperbolehkan untuk apa? Diperbolehkan untuk hal-hal yang memang jelas boleh dilakukan atau boleh dimakan, kaitannya dengan makanan dan minum. Ya, sudah sesuai dengan firman Allah yang tadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan. Kalau memang itu diperbolehkan, ya jangan dibilang haram. Kalau memang itu udah jelas diharamkan, berarti kita tidak boleh memperbolehkan. Miras udah jelas keharamannya, enggak apa-apa, boleh orang kita minumnya sedikit kok. Nah, ada seperti itu ya. Karena memang pada dasarnya yang namanya minuman keras sudah jelas keharaman. Contohnya dalam hal apa lagi? Dalam hal binatang. Binatang jelas yang Allah halalkan semua binatang kecuali dua binatang yang diharamkan Allah, kecuali anjing dan yang memang sudah jelas keharamannya. Ya, sudah tertera juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ketika dalam berkegiatan contohnya wa ahallallahu al-bai'a wa harraman riba. Allah menghalalkan, memperbolehkan kita untuk berjual beli. Namun Allah mengharamkan kita untuk melakukan riba. Selanjutnya, sumber hukum yang kedua adalah kenapa al-hadis dibilang sumber hukum yang kedua? Boleh dibaca di sini. Al-hadis atau al-sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Makanya hadis merupakan sumber hukum yang kedua. Ketika di Al-Quran sudah ada penjabaran tentang halal dan haram, kemudian masih ada nih yang belum jelas. Kita melihat tentang hukum dasar hukum yang kedua, yaitu yang ada dalam hadis. Makanya hadis menjadi sandaran hukum kedua setelah Al-Quran. Kalau ketika di dalam Al-Quran ada yang belum kita pahami atau ada yang belum jelas penjelasannya dalam Al-Quran, kita lihat hadis Nabi. Karena hadis Nabi di sini merupakan segala bentuk perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan. Itu adalah hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum kedua. Dan hadis itu merupakan sumber hukum tadi kedua setelah Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Ketika tadi penjelasannya nggak ada di Al-Quran, kita cari melalui hadis Nabi. Pastinya hadisnya hadis-hadis yang memang sudah di hadis yang sudah sahih atau yang sudah diuji kebenarannya, ya. Selanjutnya, sumber hukum yang ketiga. Di sini ada ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat Islam. Ketika tadi dalam Al-Quran sudah ada ayat yang menjelaskan, namun penjelasannya belum sesuai atau artinya penjelasannya belum kita pahami, boleh kita menggali di sumber kedua yaitu hadis. Ketika dalam hadis pun ternyata penjelasannya belum ada dalam hadis atau masih belum susah difahami, boleh kita lari ke ijtihad atau mencari hukum ketiga. Karena pertama Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga adalah ijtihad berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, di sini boleh dilihat siapa saja sih yang berhak melakukan ijtihad. Siapa aja? Orang. Artinya yang boleh gak sembarangan orang kita tanyain hukum pendapat Al-Quran. Enggak, ya. Di
Tidak semua orang sembarangan bisa diambil atau perkataannya atau ketetapannya enggak semua orang. Orang yang berhak berijtihad adalah mereka yang kategori para ulama yang memiliki syarat sudah mujtahid. Biasanya mereka masuk ke dalam kelompok apa biasanya? Majelis Ulama Indonesia yang sudah tertera, yang memang mereka bisa mengeluarkan fatwa halal dan haram. Contohnya seperti ini. Ini air botol minum kemasan. Di sini boleh dilihat. Di sini ternyata sudah tertera tulisan MI berlabelkan. Ada ya? Ada yang botol minum juga? Boleh dilihat labelnya, adakah halalnya? Ya, ketika kamu bawa botol minum, ternyata di sini ada label halal. Berarti ini sudah disepakati oleh para ulama dikategorikan minuman ya. Contohnya lagi tuh ada yang bawa susu temennya. Di susu yang berlabelkan halal, itu berarti dia sudah masuk ke Majelis Ulama Indonesia untuk diberikan ketetapan label halal atau haram. Ya. Oke, sebelumnya biar nggak ngantuk kita bikin dulu. Coba, ayo, anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku anak soleh, yeah. Oke, tepuk semangat. Masih ngantuk? Udah nggak ngantuk? Oke, baik. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Sekarang coba Bu Sena minta dari kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 masih ingat tadi definisi halal? Masih ingat definisi halal? Oke, kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 masih ingat definisi haram? Masih. Kelompok 3 mana kelompok 3? Oke, kelompok 3 kira-kira masih ingat dasar hukum landasan dalam penetapan halal dan haram? Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4, sumber hukum kedua kira-kira apa? Kelompok 4 masih ingat? Iya. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5, sumber hukum ketiga. Masih ingat? Oke. Bu Sena akan menyerahkan dalam bentuk LKPD, ya, lembar kerja. Lembar kerja ini akan Bu Sena berikan masing-masing satu kelompok 1. Ya, dalam lembar kerja ini silakan nanti kalian tulis di LKPD ini. Silakan nanti kalian tulis mengenai, sekarang masih tentang hukum halal dan haram. LKPD ini berisi tentang nama kelompoknya, semua anggotanya ditulis. Setelah ditulis nama anggotanya, kelasnya diisi, jangan lupa. Selanjutnya, kalian menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan uraian berikut dengan benar sesuai dengan materi yang sudah diberikan tadi. Ya, di sini terdapat 6 pertanyaan. Yang pertama, apa arti halal dan haram menurut syariat Islam? Ya, sesuai yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, sebutkan 3 dasar hukum halal dan haram. Ini bagian refleksinya.
ketika kalian sudah melakukan, apa hasilnya? Sesuai atau tidak sesuai sama hati kalian? Ya, ketika kalian sudah mengetahui arti halal, mengetahui arti haram, mengetahui penerapannya dalam kehidupan kalian, ketika sudah jelas halal, sudah jelas keharamannya, bagaimana kira-kira? Kalian akan tetap berada di dalam halal atau masih berani mencoba hal yang diharamkan? Ya. Yang terakhir, saya mau belajar lebih banyak tentang hukum halal dan haram. Silakan LKPD ini dikerjakan per kelompok. Ya. Kelompok 1. Silakan ditulis anggotanya ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3 ya. Sudah, baik. Kelompok 2 sudah. Oke, silakan kelompok yang maju presentasi semuanya ya. Kelompok 2 dulu silakan. Ya. Ya, lebih banyak ya. Oke, silakan kelompok 2 maju semuanya. Silakan semangat dong buat kelompok 2. Baiklah semua, kita akan sama-sama saksikan presentasi dari kelompok 2 ya, pastinya tentang halal dan haram. Boleh maju sedikit? Ya, oke, silakan dibacakan hasil presentasinya. Apa arti halal dan haram menurut syariat Islam? Halal segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Haram segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Tetapi pengembaliannya tidak sesuai syariat. Oke, terima kasih kelompok 2. Boleh kembali ke tempatnya. Selanjutnya presentasi setelah kelompok 2 kita acak. Kita acak menjadi kelompok tadi 2 sudah, kita ke kelompok 4 dulu. Ya Allah. Sebutkan 3 dasar hukum halal dan haram dalam Islam. 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Ijtihad. Mengapa umat Islam harus memperhatikan label halal dalam makanan dan minuman? Karena yang tidak ada logo halalnya belum tentu halal. Sebutkan sebab-sebab halal dan haram. 1. Zat asal, 2. Sifat asal, 3. Proses. Apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika banyak orang kehalalan selalu wajib? Benar atau tidak logo halal? Mengapa menggunakan seorang riwayat bahkan termasuk pembayaran haram? Karena wajib dan artinya Ya, selanjutnya
membeli ayam potong dari pasar. Hasilnya halal dan Ya, baik, terima kasih kelompok kelima. Kelompok terakhir, kelompok tiga ya, diharapkan saling kompak, saling berbagi lagi materinya dengan teman-teman. Ya, silakan kelompok 5 dipresentasikan hasilnya. apa arti halal dan haram menurut syariat Islam? Halal adalah segala yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Baik, terima kasih kelompok terakhir kita, kelompok ketiga. Refleksinya dari kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, setelah kita sama-sama tahu dari semua kegiatan ini, mudah-mudahan menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk kita. Yang pertama tadi boleh dilihat, yang pertama refleksinya adalah saya selalu berusaha untuk memilih makanan yang halal. Pasti? Karena ketika kita sudah mengetahui hukumnya, ketika kita sudah mengetahui definisinya, sudah mengetahui dasar hukumnya, dan sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab halal dan haram tersebut, berarti langkah kita yang pertama sebagai refleksi diri, yang pertama adalah kita harus selalu berusaha memilih makanan yang halal. Baik, anak-anakku, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Semoga apa yang sudah menjadi pelajaran kita hari ini, pelajaran tentang halal dan haram ini, kita sama-sama bisa mencerminkan, mengaplikasikannya. Artinya kita dapat gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan perbuatan yang sudah kita pelajari. Ketika kita sudah tahu halal dan haram, kita sudah membedakan, sudah bisa membedakannya, dan sudah tahu apa yang menjadi penyebab keharaman dan kehalalan dan keharaman tersebut, berarti kita harus bisa menghalalkan, meninggalkan, ataupun mengerjakannya. Ya, sampai di sini mungkin itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ketika memang ada sesuatu yang dihalalkan, berarti kita boleh laksanakan, boleh kita makan, boleh segala sesuatu, kegiatan apapun yang dihalalkan, berarti kita boleh melaksanakan. Ya, segala sesuatu yang dihalalkan, berarti kita harus jelas-jelas untuk meninggalkan. Baik anak-anakku, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Doa akhir pembelajaran. Ya.